Malam teman-teman. Halo Kak Lasri. Oke teman-teman yang tadi live sore tadi sudah saya post ke YouTube ya teman-teman ya. Bisa nanti dilihat dari sana ya kalau mana tahu ya ada pertanyaan yang sudah saya bacain tapi karena jaringan atau karena sesuatu hal itu kurang jelas bisa didengerin lagi ya di YouTube ya. Iya, halo Kak Fitri, Kak Elisia, malam. Nanti live ini juga saya akan post ke YouTube ya, agar bisa dilihat ulang ya. Halo Kak Lina Restu. Malam ini saya nggak lama ya, nggak lama. Eh, saya akan coba bantu jawab pertanyaan dari teman-teman yang kira-kira urgent ya, urgent itu mendesak gitu ya. Oke, untuk yang mau bertanya silakan tulis nama dan langsung pertanyaannya ya. Kalau bisa yang spesifik satu pertanyaan begitu ya. Oke. Kita mulai dari pertanyaan spesifik pertama Kak Amelia. Apakah saya bisa direstui kedua orang tua saya dan ortu doi? Oke, Kak Amelia. Apakah bisa direstui? Apakah hubungan ini bisa direstui oleh orang tua? Nine of Swords ya. Di sini masih ada banyak hal-hal yang harus diperhatikan ya, dikhawatirkan. Kemudian ini semua judgement ini adalah tergantung dari usaha kakak ya dan si doi itu untuk uh, kalau untuk keseriusannya itu ditunjukkan ke orang tua. Jadi orang tua kalau melihat ini serius maka akan disetujui. Kalau mereka merasa tidak mendapat keseriusan dari hubungan ini atau kebaikan dari hubungan ini, maka ini ke arah tidak ya. Jadi ini masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki ya oleh Amelia dan si dia ya. Oke, begitu ya. Semoga membantu untuk Kak Fitri Wulandari. Kapan Fitri ketemu jodoh ya? Kapan Fitri ketemu jodoh? Oke, ciri-ciri jodohnya ya. Ciri-ciri jodohnya. Satu, King of Wands, dia adalah panutan. Dia adalah seorang sosok yang usia sama atau lebih tua. Eight of Swords, dia orangnya banyak ide-ide tapi terbatas ya dengan lingkungannya ya. Queen of Swords ini adalah cerita orang yang bisa mengambil keputusan untuk masa depan yang lebih baik ya. Kalau kapan ketemunya? Ten of Swords ini masih belum ya. Ceritanya ini paling cepat ini di Mei sampai Juni tahun depan ya, gitu ya Kak Fitri ya. Oke, untuk Hai Kak Dedewi, boleh dong, boleh ikut. Nanti tuliskan pertanyaannya ya. Kalau bisa yang spesifik ya, yang kira-kira saya nggak ngerti gimana bacanya, saya nggak bacain ya. Jadi pertanyaan juga harus spesifik ya. Halo Kak Wawit, apa kabar? Kak Wawit tadi siang tadi sudah saya post ke YouTube ya. Evi Fatma, kapan John menemui Evi? Oke. Kapan John menemui Evi? Kapan si John menemui Evi? Six of Wands ini adalah cerita victory, kemenangan ya. Jadi untuk mengharapkan dia bisa balik ya, menemui ini mungkin sekitar 1 sampai 6 bulan ya, Kak ya. Oke, kita akan next ke pertanyaan selanjutnya agar menghemat waktu. Sekarang apakah ada yang serius dengan Devi dalam waktu dekat? Devi Valentina, apakah ada yang serius dengan Devi dalam waktu dekat? Three of Swords ini maaf ya, Three of Swords ini masih cerita yang kecewa, sedih. Jadi di sini belum ada ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Halo, Mama apa ya namanya? Wow, ini siapa ini? 199 BBB CDE. Apakah kampung banjir lagi tahun ini, Kakak? Oke. Coba kita apakah kampungnya ini banjir lagi tahun ini? Ace of Pentacle. Winter, musim dingin.
Ini maaf ya Kak ya, ini ceritanya sepertinya masih bisa ya. Jadi Queen of Wands ini adalah cerita pasrah penerimaan atas hal-hal yang belum bisa untuk diubah begitu ya Kak ya. Oke, gitu ya Kak. Oke, Kak Wawi, apakah Inoy anak angkat bisa kembali lagi? Apakah Inoy si anak angkat bisa kembali lagi sama Kak Wawit? The Tower, ini maaf ya Kak ya, ini ke arah The Tower. Apa yang cerita The Tower adalah apa yang dibangun itu runtuh ya. Jadi karena keegoisan ini ke arah tidak balik ya Kak Wawit ya. Oke, Libra sama Libra gimana? Kalau bisa ini ya Kak ya, namanya ya. Kak Della Dika, gimana perasaan Rio sekarang? Gimana perasaan Rio ke Della Dika sekarang? Sebenarnya dia susah move on ya. Dia terus-menerus mengingat masa-masa kalian ini ya, bersama ya. Oke, begitu ya. Jadi indikasinya sih sekarang perasaannya ini tetap ke Della ya. Oke. Kita akan next. Oke, saya cari lagi ke atas karena terlompat tadi ya. Halo Kak Claudia. Claudia, kapan bisa hamil? Kak Claudia, kapan bisa hamil? Aduh maaf, ada satu yang tertinggal. Claudia, kapan bisa hamil? The Devil, ini ceritanya masih lama ya, masih ada hal-hal yang menjadi rintangan ya Kak ya. Paling cepatnya pun ini di Desember sampai Januari, ini paling cepatnya ya. Oke, gitu ya Kak ya. Halo Kak Anissa, Kak Anissa. Kak Anissa Juliarsi. Sorry. Anissa Tri Juliarsi ya. Gimana hubungan percintaan dan asmara ke depannya ya? Oke, Anissa. Bagaimana hubungan percintaan dan asmara ke depannya? Ten of Cup ini adalah cerita yang sukses secara hubungan ya. Jadi ini indikasinya sangat bagus ya, sangat positif untuk hubungan percintaannya ke depannya. Oke, ini mau tanya Anissa Rahmi, kapan kakak keduanya hamil? Anissa Rahmi, kapan kakak keduanya hamil? Seven of Swords, ini cerita bisa 1 sampai 7 bulan ya. Paling cepatnya di Januari sampai Februari tahun depan ya Kak ya. Oke, ini kita akan ke scroll ke atas sebentar. Oke, Devina dan Dillon sama-sama Libra gimana? Devina dan Dillon, apakah cocok? Devina dan Dillon, apakah cocok? Devina dan Dillon. Four of Pentacles, ini orangnya ini saling melindungi ya, saling melindungi. Oke. The Magician. Hubungan ini diberkati oleh semesta ya. Kemudian Queen of Swords ini adalah cerita harus mengambil keputusan yang lebih baik untuk hubungan ini. Jadi kalau hubungan ini mau bagus, kemudian kalau ingin ke jenjang yang lebih serius, itu harus sama-sama dibicarakan dan diputuskan ya. Begitu ya.
Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Kak Desta. Kak Desta, kita lihat apakah bisa hamil karena pernah hamil di luar kandungan ya. Kak Desta, kapan hamil? Four of Pentacles ini cerita di 1-4 bulan. Oke, potensi kuatnya itu di Desember sampai Januari ya Kak ya. Oke, potensi kuatnya itu di Desember sampai Januari. Oke. Kemudian untuk Kak Yasinta, apakah Patrick dan Yati berjodoh? Apakah Patrick dan Yati berjodoh? King of Wands ini cerita berjodoh ya. Oke, Kak Yasinta ini berjodoh. Halo Kak Gelsef. Kak Gelsef, ya. Ingin bertanya ya kakak? Fitriyanti dan Andre Arliansah berjodoh atau tidak? Fitriyanti dan Andre Arliansah berjodoh atau tidak? Di Empress, oke, ini saling menyayangi ke arah berjodoh ya. Tadi saya ingin cari pertanyaan satu untuk Mama Henabila. Mama Henabila, sebentar saya cari pertanyaannya. Belum ketemu ya, Mama Henabila. Lara Septiani, kapan hamil? Lara Septiani. Ini potensi kuat peluangnya ini di Januari sampai Februari ya, tahun depan ya Kak ya. Oke. Kak Gelsef, Emma ke depannya. Soal percintaan atau apa nih Kak Gelsef? Kalau bisa lebih spesifik ya pertanyaannya ya. Kak Gelsef itu bisa lebih spesifik ya. Kak Malasari, apakah mungkin mantan balik lagi? Apakah mungkin mantan balik lagi? Apakah mungkin mantan balik lagi? Eight of Swords, dia pengen balik ya sebenarnya, tapi mungkin karena ada lingkungan sekitar dia yang menghalangi, yang membatasi itu ya, pemikiran dia, ini mungkin agak susah balik ya. Oke gitu ya Kak Mala ya. Saya mau cari pertanyaan yang sudah kelompat tadi ya Kak Mama Henabila ya. Kak Gelsef itu si Emma mau tanya mengenai apa? Percintaan atau apa nih? Oke, karir dan percintaan, Emma. Karir ke depannya. Queen of Wands ini ada cerita harapan yang ini ya, tidak sesuai dengan kenyataan dan dia harus pasrah menerima. Jadi untuk karirnya mungkin targetnya sekian tapi nggak tercapai seluruhnya begitu ya. Untuk percintaan ke depannya, Strength ini dia harus banyak bersabar ya. Three of Pentacles, masih banyak pembuktian cinta di sini saya lihat. Queen of Swords, maaf ya, ini bisa jadi indikasi ya. Kalau Queen of Swords itu ceritanya seorang wanita itu yang memutuskan untuk sendiri akhirnya atau berpisah ya di percintaannya ya. Seperti itu ya Kak Gelsef. Kemudian Kak Mama Henabila tadi. Thank you Kak Lucy. Kak Ika, Aquarius percintaan apakah bisa balikan lagi? Apakah Ika Aquarius bisa balikan lagi? Justice.
Six of Swords. Ini cerita kalau mau balikan bisa ya, tapi ada hukumnya ya. Di sini ada justice, ada hukum keadilan. Jadi kalau tidak ada keadilan dalam hubungan ini masih bisa ada potensi ya untuk pisah ya. Tapi kalau ada keadilan dalam hubungan ini, artinya saling memberi, saling menerima. Ini potensinya hubungan ini bisa sukses ke depannya ya. Oke Kak Ika ya. Suci sama Irul kapan nikah? Suci dan Irul kapan nikah? Suci dan Irul kapan nikah? Suci dan Irul kapan nikah? The World ini mungkin masih lama ya. Potensi kuatnya sih di Desember sampai Januari ya, di bulan Capricornnya ya, begitu ya Kak. Oke, kita akan next ke pertanyaan selanjutnya. Revina Teddy ke depannya akan bertahan enggak? Revina Teddy ke depannya akan bertahan atau tidak? Ten of Cups ini cerita bisa bertahan ya. Cerita yang bagus, positif untuk bisa bertahan, bahkan bisa sampai ke ini ya. Kalau mungkin masih pacaran bisa sampai ke pelaminan, kalau sudah berpasangan ini lebih awet ya, hubungannya itu bisa awet. Oke. Kak Lasri. Kak Mama Henabila kalau bisa ya, kalau bisa. Kak Mama Henabila tuliskan lagi ya di kolom chat ya, karena saya nggak ketemu pertanyaan kakak. Kak Larissa tadi di mana ya? Tadi kayaknya ada nampak deh. Sebentar ya, pelan-pelan cari dulu. Oke, untuk Kak Lucy tadi yang soal karir ya. Karirnya itu gimana ke depannya? Yang Kak Lucy. Queen of Pentacles. Untuk karirnya sih bagus ya, karena Queen of Pentacles itu cerita mempunyai materi, mencapai materi yang diinginkan ya. Oke, Kak Lucy. Demikian ya, semoga membantu. Kemudian untuk Kak Yani Indi, tahun berapa bisa menjadi seorang ibu? Kak Yani Indi, tahun berapa bisa jadi seorang ibu? Temperance, ini potensinya masih lama ya. Temperance itu adalah kartu nomor 14 di tarot, itu potensinya bisa 1 sampai 14 tahun. Paling cepatnya ini adalah di tahun ini, paling cepatnya potensi kuatnya itu di November sampai Desember ya, di bulan Sagittarius. Gitu ya Kak Yani Indi ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Sambil saya cari pertanyaan dari Kak Lasri dan Mama Henabila. Kak Lasri Elizabeth. Kak Just Kidding, ini ada ketemu pertanyaan kakak. Jaski Krishna kapan nikah? Jaski Krishna kapan nikah? The Magician bisa dalam waktu 1 tahun ya kak ya. Potensi kuatnya itu adalah di September paling cepat, atau di Mei sampai Juni tahun depan ya. Oke ya. Kemudian untuk seperti apa jodoh Lasria? Seperti apa jodoh Lasria ya? Seperti apa jodoh Lasria? Nine of Swords, orangnya ini terlalu banyak berpikir, overthinking. Kemudian Queen of Wands, orangnya itu lebih ini ya, lebih bisa sabar menerima, walaupun hal-hal tidak sesuai kenyataan, dia orangnya nggak ngeyel ya, dia lebih menerima. The Magician, orangnya tinggi dan dia orangnya menarik ya, secara fisik dia sangat menarik ya orangnya itu. Oke, gitu ya jodohnya ya. Kak Bibi Baun, saya sama Kiki lanjut atau tidak? Oke. Kiki
Bibi Brown lanjut atau tidak? Bibi Brown, saya sama Kiki lanjut atau tidak? Five of Swords. Di sini ceritanya adalah hubungan satu mendominasi, satu mengalah ya. Jadi ke depannya saya lihat ada Six of Wands. Sebenarnya di sini masih ada potensi ya untuk bisa bersama-sama, masih ada potensi untuk lanjut ya. Asalkan di sini bisa dibicarakan agar yang satu jangan terlalu mendominasi ya. Oke, ini kalau dibicarakan dengan baik, ada potensi ke depannya ini bisa bersama ya. Potensi kuat masih bisa bersama dan hubungan ini bisa bermanfaat bagi dua-duanya. Oke. Kita ke Kak Natalia Tambun. Kira-kira tahun berapa Kak bisa hamil? Kak Natalia, kira-kira tahun berapa bisa hamil? Kira-kira di tahun berapa bisa hamil? Four of Swords ini adalah cerita untuk kakak beristirahat dulu tahun ini ya. Coba saya lihat untuk tahun depannya. Di Emperor ini cerita mungkin ya bisa stabil kesehatannya, ini tahun depan bisa ada potensi ya untuk hamil ya. Oke. Halo Kak Tiara, makasih ya gift-nya ya. Just kidding, Risa dan Farid berjodoh atau tidak? Oke, Risa dan Farid berjodoh atau tidak? Risa dan Farid berjodoh atau tidak? King of Pentacles ya. Ini kalau di sini Two of Pentacles ini masih cerita belum berjodoh ya, karena perasaan mereka masih belum stabil ya, begitu ya. Kak Laila Priyanti. Kak Laila, karir dan jodoh bagaimana ke depannya? Untuk karir Kak Laila Aprilianti, Page of Cup ini ada cerita menyukai pekerjaan yang sekarang. Ten of Pentacles ini bisa mempunyai kelimpahan ya kalau di karir ya, kelimpahan materi. Jodohnya ke depan, Queen of Cups ini adalah orang yang bijaksana. Kemudian ini Knight of Wands, orang yang memperbaiki kesalahan-kesalahan dia sendiri ya. The Emperor ceritanya dia adalah orang yang sangat dominan ya, sangat tegas, agresif begitu ya. Oke, Kak Laila. Kita akan Oke, pertanyaan yang tadi saya cari-cari ke atas kok hilang ya semua ya. Kak Tiara juga nggak ketemu pertanyaannya. Kak WND 686, saran buat Kak WND, saran untuk kakak di sini. Pesan semestanya adalah berani ya. Jadi sebuah kapal itu dibuat bukan untuk hanya bertahan di pelabuhan ya, tapi dia harus berlayar. Jadi kalahkan ketakutan kakak, itu harus berani mengarungi kehidupan ya, seperti kapal di laut ya. Oke, begitu ya Kak. Cobalah berani ya. Kemudian halo Kak Momatan. Yo Baby Girl 699, Alvina dan Haris apakah bisa jadian? Alvina dan Haris apakah bisa jadian? Eight of Wands, ini ceritanya positif bisa ya.
Oke, tapi hati-hati, ke depannya bisa jadi ada jenuh ya di dalam hubungan ini. Jadi apa yang sudah eh, apa yang sudah eh, terjadi itu maksudnya kalau ada hal-hal yang mungkin kurang positif itu dibicarakan bersama ya. Jangan sampai hubungan ini menjadi jenuh ya kalau sudah bersama ya. Kak ini Damelia, kapan kira-kira nikah? Oke, Kak ini Damelia, kapan kira-kira nikah? Ini ceritanya ya, 1 sampai Knight of Pentacles itu 1 sampai 12 bulan ya kakak ya. Oke, mungkin berarti dalam 1 tahun ini ya bisa menikah. Hubungan Dila Fahmi ke depannya bagaimana? Oke, hubungan Dila dengan Fahmi ke depannya bagaimana? Hubungan Dila dengan Fahmi ke depannya bagaimana? Hubungan Dila dengan Fahmi ke depannya bagaimana? Kalau saya lihat di sini ada hal-hal yang harus dikorbankan. Contoh ya, mungkin kalau seandainya saat ini sedang ada ini ya, pertentangan, kesedihan itu harus dibicarakan, nggak boleh berlarut. Karena kalau hanya dipendam saja, ini hubungannya ya stuck seperti ini ya. Karena kalau The Hangman keluar ini ceritanya hubungan ini sedang stuck. Jadi kalau ingin sukses untuk hubungan ini harus dibicarakan, harus melakukan pendekatan walaupun enggan ya, atau mungkin di sini jangan sama-sama gengsi lagi ya. Oke, begitu ya. Saya lihat dari kartunya. Semangat ya. Oke. Kak Lastri Elizabeth. Karir Lastri ya tahun ini. Oke, karir Lastria tahun ini. Karir Lastria tahun ini. Oke, Knight of Swords. Ini cerita harus agak hati-hati ya. Karena kenapa? Di sini banyak sekali pikiran-pikiran yang mengganggu kakak ya. The Hangman. Cerita The Hangman ini adalah cerita kakak harus melakukan pengorbanan. Artinya, mungkin melakukan sesuatu itu di luar dari kebiasaan kakak atau mengerjakan sesuatu lebih dari seharusnya yang diperintahkan oleh bos atau atasan, begitu ya kak ya. Baru karir kedepannya ini bisa lancar. Begitu ya Kak Lasri. Oke, saya akan random ya. Citra dan Chandra, apakah berjodoh? Oke, Citra Aulia ya. Citra dan Chandra apakah berjodoh? Citra dan Chandra apakah berjodoh? Five of Pentacles, ini adalah cerita berjodohnya kalau di masa susah ini sangat setia bersama ya. Tapi untuk di saat senangnya belum tentu. Jadi harus ingat, waktu sedang susah itu sama-sama membangun, waktu senangnya itu harus ingat sama-sama masa sebelum ini ya, sebelum materinya itu uh, mapan ya, harus diingat masa-masa lalu ya. Jadi kalau mau bersatu ini bisa, cuma harus diingat jangan waktu susahnya aja itu bersama, waktu senangnya itu malah sudah enggak gitu ya. Oke. Kak Sofi, maksudnya apa ini ya? Mantan suami kabur atau maksudnya gimana ya Kak ya? Saya kurang mengerti pertanyaannya, maaf Kak. Oke, Kak Annabel. Nanti saya cari pertanyaan kakak yang
Hubungnya Fani dan Andi lanjut atau jangan? Hubungan Fani atau Andi lanjut atau jangan? Oke, jadi begini ya, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang dibaca melalui tarot, oke, ini adalah kadang-kadang kartu minor ya, jadi itu semua kontrol itu ada di tangan sendiri ya, ada di tangan sendiri, jadi bukan berarti bacaan-bacaan ini adalah mutlak ya, harus diterima, tidak. Semua itu tergantung dari teman-teman ya. Jadi apakah melanjutkan atau tidak? Kalau dari kartu ini adalah the fool. The fool adalah ceritanya orang yang nekat mengambil resiko ya. Orang yang nekat mengambil resiko dan kemudian ada 3 tongkat yang ceritanya setelah memutuskan harus konsekuen dengan keputusan itu ya. Jadi untuk kakak yang tadi bertanya apakah harus lanjut atau tidak, di sini ceritanya kalau mau lanjut boleh, tapi ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataan dan itu harus diterima ya. Setelah memutuskan itu ya diterima. Bagaimana cara untuk hubungan ini lebih harmonis itu semuanya kembali ke kakak ya. Oke, begitu ya. Apakah Lina dan Dede bisa sampai pernikahan? Oke, sayangmu 2-3 ya. Saya akan menjawab 2 saja. Karena saya lihat di sini kalau sudah ada nama orangnya, saya nggak bacain lagi ya ciri-ciri jodoh. Saya akan lihat lebih fokusnya ke apakah Lina sama si dia bisa menikah. The Hermit. The Hermit ini cerita ada tuntunan kalau untuk sampai pernikahan. Oke, jadi ini kalau untuk mau sampai pernikahan bisa ya, dan hubungan ini jangan saling mengikat ya, harus bisa mempercayai satu sama lain ya, baru bisa awet. Oke, begitu ya. Kemudian untuk Lina kapan bisa menikahnya? Ace of Wands ini sebenarnya di summer. Summer itu di musim panas ya, mungkin tahun depan ya. Oke, begitu ya Kak Lina. Oke, Kak Tiara, saya belum ketemu loh pertanyaan dari Kak Tiara, maaf. Kak Yulia Sihombing, bagaimana hubungan orang tua ke depannya? Bagaimana hubungan orang tua ke depannya? Six of Swords ini harusnya ke depannya dibutuhkan banyak kesabaran ya. Tapi Six of Swords itu cerita masih bersama. Masih bersama. Seven of Wands ini adalah kelelahan ya. Sebenarnya memang ada kelelahan untuk bertahan, tapi ini masih bisa bersama ya kalau bersabar. Solusinya ini Eight of Swords ini adalah melepaskan hal-hal yang pemikiran-pemikiran yang tidak tersampaikan. Ini yang harus bisa disampaikan ke pasangan ya. Jadi ibaratnya ada pemikiran yang kadang-kadang disimpan-simpan terus, akhirnya meledak. Padahal kadang-kadang pasangan tidak mengetahui yang satu lagi sebenarnya maunya apa, begitu ya. Jadi Eight of Swords itu adalah pemikiran yang tidak tersampaikan di sini ya. Oke, Kak Momatan. Kerja di Abu Dhabi, anak aku Ridwan pergaulannya ke depannya. Oke, Ridwan pergaulan dan ke depannya bagaimana ya? Four of Swords di sini anaknya sih oke ya, masih tenang ya. Bisa refleksi diri sendiri dan tahu salah ya.
Page of Cups ini ceritanya dia orang yang suka berteman dengan orang lain. Kedepannya ini yang harus hati-hati. Jangan sampai karena dia suka berteman, tapi akhirnya dimanfaatkan oleh teman ya. Oke, jadi kakak mungkin harus tegas ke dia ya dan memberikan saran agar berteman itu boleh, tapi jangan sampai dimanfaatkan oleh orang lain ya. Begitu ya Kak Momatan. Kak Happy Union, saya nggak ngerti pertanyaan kakak ya. Maksudnya energi gimana itu ya? Oke, Tiara ketemu ya, Tiara. Bagaimana karir dan kuliah ke depannya? Untuk kuliah dulu ya, kuliah dulu si Tiara. Two of Swords, ini mendengarkan suara hati soal jurusan kuliahnya ini. Queen of Swords, dengarkan suara hati, putuskan dengan tegas. Pilih mana yang paling positif atau paling kecil negatifnya ya. Karir kedepannya adalah Four of Wands. Ini bagus ya untuk karirnya ini. Lot of perfected work itu artinya kerja keras itu membuahkan hasil yang sangat baik ya. Oke, Tiara. Apakah Dita dan Lutfi berjodoh? Dita Mariana. Apakah Dita dan Lutfi berjodoh? Queens of Swords. Di dalam hubungan ini ya, kelihatan sih mungkin ya, ini ada salah satunya ini yang sebenarnya sudah nggak tahan dan pengen berpisah ya. Dibutuhkan kerja keras untuk membina hubungan ini lagi. Perasaan Lutfi ke Dita. Four of Cups. Sekarang maaf ya, sekarang ini ada perasaan jenuh di sini ya. Sudah mulai ada perasaan jenuh. Kalau ini hubungan ini baik-baik saja, mungkin komunikasi di sini yang harus diperbaiki ya. Oke, begitu ya, Kak ya. Halo, Kak Anabel. Kak Yulia Sinaldi, kapan Yulia bisa hamil? Yulia Sinaldi, kapan Yulia bisa hamil? Five of Wands ini cerita-ceritanya masih tahun ini mungkin agak ini ya. Oke, mungkin untuk tahun depan ini oke ya Kak ya. Untuk tahun ini kayaknya masih belum Kak Yulia. Kalau di tahun depan mungkin potensinya di Agustus sampai September ya. Oke. Halo Kak Natalia, thank you atas gift-nya ya. Kak Hatne 3, kapan hamil dan usaha suami ke depan? Oke. Kak Hatne kapan hamil? Kak Hatne kapan hamil? Kapan hamil? Two of Swords ini bisa 1 sampai 2 bulan ya, September atau Oktober. Karir suami ke depan. Eight of Wands ini positif ya. Oke, sejauh ini masih positif ya. Oke, untuk teman-teman yang mungkin saya bacain atau yang sudah left, ini jangan khawatir. Mana tahu ya, ada yang keburu sudah left karena ada pekerjaan lain, tapi ada saya bacain. Itu nanti bisa lihat di YouTube kembali ya. Oke.
Bisa lihat di YouTube kembali. Nanti saya akan post ke sana, jadi agar lebih bisa jelas lagi ya mendengar jawabannya. Kak Natalia, perasaan Jojo ke Natal. Perasaan Jojo ke Natal. Seven of Pentacles. Di sini kalau saya lihat sih dia orangnya ini terlalu mungkin posesif ya. Four of Pentacles ini dia memegangnya itu terlalu erat ya. Sebenarnya positifnya sih dia memiliki rasa sayang sih Kak Natalia. Gitu ya perasaan Jojonya ya. Oke, kemudian Kak Lia happy. Kapan hamil? Kapan bisa hamil? Kapan bisa hamil? Two of Cups ini ceritanya kalau komitmen pengen punya anak ya. Ini bisa hamilnya potensinya sih di bulan Cancer ya, Juni sampai Juli. Oke, atau paling cepatnya sih dalam 2 bulan ini ya Kak ya. Oke, begitu ya. Kak Kucil sama Kak Annabel tadi belum ketemu ya pertanyaannya. Terus untuk siapa lagi tadi ya, Kak Devi juga belum ketemu pertanyaannya. Kak Devi belum, Kak ini belum, saya belum ketemu pertanyaannya. Kemudian kalau bisa diketik ulang ya, agar waktu saya scroll ke bawah itu kadang-kadang bisa ketemu. Karena kalau saya scroll ke atas itu pertanyaannya nggak muncul lagi ya. Di sini nggak muncul lagi. Padahal saya sudah scroll ke atas ini ya, nggak muncul lagi pertanyaannya. Yang bawah-bawah malah muncul ya. Oke, Happy Union. Bagaimana perasaan Reja saat ini ya? Bagaimana perasaan Reja saat ini? Perasaan Reja gimana? Sekarang King of Pentacles. Agak cuek ya. Agak cuek sekarang. Queen of Swords. Sebenarnya ini Ten of Wands. Oke, ini saya baca dari kartunya. Sekarang ini dia merasa sedang kelelahan memperbaiki semuanya sendirian. Queen of Swords ini bisa jadi ya ada indikasi dia pengen sendiri saat ini. Begitu ya Kak Happy Union ya yang saya bisa baca dari kartunya ya. Vera Mochi, kira-kira rumah Oma kapan laku ya? Dia sudah putus asa gara-gara nggak laku. Oke, Kak Vera Mochi fokus rumah Omanya. Coba kita lihat kapan bisa laku ya. Two of Cups ya, Two of Cups ini ceritanya ini ya paling cepatnya ini mungkin di tahun depan Juni sampai Juli ya, harap bersabar ya. Untuk omanya dikasih pesan Hangman. Oke. Ini ceritanya kalau ingin laku rumahnya ini harus lakukan hal-hal yang selama ini mungkin gak dilakukan. Contoh promosi atau mungkin minta bantuan dari orang-orang untuk bantu promosikan. Mungkin bisa daftar ke ini ya, ke media sosial ataupun aplikasi-aplikasi yang bisa membantu untuk menawarkan agar rumah ini cepat terjual begitu ya.
Jadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan agar rumah ini cepat terjual. Kita nggak bisa berdiam diri aja ya. Karena kalau berdiam diri ini akan stuck ya. Oke, begitu ya. Semoga cepat terkabul ya impiannya agar rumahnya itu cepat terjual. Oke. Oke, Kak Lia happy. Apakah ingin bertanya lagi? Devi 0910. Ya, lompat. Sebentar, saya cari. Devi 0910. Oke, lompat pertanyaannya. Oke, kadang ini ya, mungkin agak. Kapan ketemu jodoh dan ciri-ciri? Oke. Kak Devi 0910. Kapan ketemu jodoh dan ciri-cirinya? Kapan ketemu jodoh dan ciri-cirinya? Kapan? The Moon ini mungkin prediksinya masih lama ya. Oke, karena di sini The Moon adalah kartu nomor 18 ya dalam Arkana Mayor. Ini ceritanya masih lama. Paling cepatnya ini ya di tahun depan di Februari sampai Maret. Kemudian untuk Devi ciri-ciri jodohnya ini Four of Swords, orangnya sangat tenang. Temperance, ya tenang, balance orangnya ya, seimbang antara dunia dan spiritual, orangnya juga sangat seimbang. Seven of Pentacles. Seven of Pentacles ini adalah cerita suka menatap terlalu jauh ke depan ya. Kadang-kadang ada hal yang di depan mata itu dia nggak sadar gitu ya. Begitu sih kira-kira jodohnya itu ya. Tapi orangnya tenang, baik ya. Sadina 29. Vivi, apakah menikah dengan pacar? Vivi ya, apakah menikah dengan pacar? King of Pentacles. Ini kuat ya sebenarnya untuk menikah dengan pacarnya. Kalau kapan menikahnya? Four of Swords. Oke, ini untuk tahun ini mungkin masih belum. Coba saya lihat tahun depan untuk Vivi. Queen of Wands. Kalau bisa menerima hal-hal yang mungkin tidak sesuai harapan, mungkin pernikahannya ingin seperti ini, tapi akhirnya mungkin hanya kecil-kecilan ya. Mungkin ini bisa ya. Jadi ceritanya untuk di tahun depan, kalau mau menikah ada hal-hal yang mungkin harus dinegosiasikan yang kadang-kadang yang memang nggak sesuai harapan kita ya, begitu ya. Oke, Kak Lia mungkin nanti. Oke, Kak Annabel. Kak Annabel. Untuk teman-teman yang mungkin kadang nggak sempat ikutin sampai habis ya live-nya, bisa lihat di YouTube saya ya. Kak Annabel. Kak Annabel tadi mau tanya apa? Hilang pertanyaannya. Oh my god, Kak Annabel. Saya cari dulu ya, Kak Annabel. Cari ke atas juga nggak ada. Mentok sampai sini. Cari ke bawah juga. Sebentar ya, Kak Annabel. Mudah-mudahan ketemu. Kayaknya tadi Kak Annabel tanya kapan hamil ya, betul nggak ya? Apa salah mata saya ini? Kak Lia, saya nggak ketemu pertanyaan kakak yang lanjut. Apa bisa diketik ulang, Kak? Kak Lia happy. Oke, ini ada. Macam mana hubungan saya dan suami ke depannya? Macam mana hubungan kakak dengan suami ke depannya? The Fool, ke depannya ini santai. Jangan saling membatasi ya, jangan saling mengikat ya.
Nah, Nine of Pentacles ini cerita apa yang ditabur akan dituai. Jadi, mulai sekarang tabur yang baik-baik, Kak ya. Hubungan kedepannya itu bisa baik. Oke, Six of Wands itu ceritanya victory, kemenangan. Bisa sama-sama menang ya. Jadi, artinya sama-sama bisa maju ke depannya ya. Oke, Kak Victory. Sekarang saya akan cari pertanyaan Kak Annabelle lagi. Kayaknya Kak Annabelle tanya kapan hamil, betul nggak Kak? Kalau betul tolong dikasih jempol atau like gitu. Aduh, ini kenapa chatnya sering lompat ya? Jadi saya bingung ini. Saya cari ke bawah nggak ada, cari ke atas juga nggak ada. Kak Annabelle mungkin kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu ditanya kapan hamil ini Kak Annabelle. Kalau bisa kakak ketik ulang ya. Tadi saya lihat pertanyaannya cukup panjang, tapi yang saya baca kayaknya sih kapan hamil. Oke, Kak Annabelle, kapan hamil? Semoga saya nggak salah ya. Kapan hamil? Kapan hamil, Kak Annabelle? The Strength, ini cerita potensinya belum untuk tahun ini ya. Four of Pentacles, bentar. Oke, buah kesabaran, sorry, ini buah kesabaran untuk Agustus memang masih belum, tapi potensi kuatnya itu bisa di Desember sampai Januari ya, Kak Annabelle ya. Oke, itu kalau pertanyaannya, kalau betul itu kapan hamil, itu jawabannya ya, Kak ya. Kalau bisa Kakak ketik ulang ya. Oke, ini dia Kak Annabelle. Betul, berarti kapan hamil dan karir ke depan dengan suami. Karir ke depan dengan suami. Karir ke depannya dengan suami. King of Swords, ini bagus ya. Ini ada potensi bisa jadi naik jabatan ya, menjadi atasan begitu. Four of Wands, nah ini sangat bagus karena lot of perfected work itu artinya pekerjaannya tuh membuahkan hasil dilihat orang dan ini sangat bagus ya, King of Swords dan kombinasi dari 4 tongkat ini ya. Oke, Kak Annabelle. Oke, untuk teman-teman yang mungkin yang left karena ada pekerjaan yang harus dikerjain dan nggak sempat ikutan sampai habis, bisa ikuti di YouTube saya ya. Nanti saya akan post ke YouTube, jadi bisa didengarkan ulang ya. Kak Nia Amelia, Nia kapan hamil? Oke, Nia kapan hamil? Five of Cups. Oke, ini mungkin potensi untuk tahun ini masih belum. Three of Wands. Oke, mungkin potensi ke tahun depannya itu lebih kuat ya Kak ya. Kak Nia itu di Maret sampai April ya Kak ya. Wendatam. Keuangan sampai saat akhir tahun. Keuangan sampai akhir tahun. Wendatam. Page of Wands ini kalau mengambil langkah yang baik. Oke, Nine of Wands ini ada cerita kelelahan ya. Di keuangannya ini. Five of Swords, hati-hati dimanfaatkan oleh orang lain ya. Oke, di sini ada cerita kelelahan. Harus segera mengambil langkah ya untuk positif ke depannya, harus mengambil langkah, mungkin mencari karir yang baru atau tambahan baru ya. Untuk keuangannya hati-hati jangan sampai dimanfaatkan oleh orang lain ya Kak Wendatam ya. Uniunda. Perasaan Frijal ke Ayunda saat ini. Perasaan Frijal ke Ayunda saat ini. Perasaan Frijal ke Ayunda saat ini. The Fool, dia nggak mau mengikat, membatasi. The Empress, oke, ada cerita dia tidak mau mengikat, tapi dia mencintai ya. Perasaannya itu suka, sayang, dan mencintai ya. Oke, sama-sama Kak Wenda.
Enggar Wahyudi, apakah tulus menyayangi? Kak Enggar fokus ke wajah Wahyudi ya, fokus apakah si Wahyudi tulus menyayangi. Seven of Pentacles, maaf ya, ini masih cerita dia terlalu ini menatap jauh ke depan ya untuk karirnya ya. Jadi pikirannya itu masih bercabang ya. Apakah tulus menyayangi? Oke, The Chariot ini dia pengen maju bersama-sama dengan kakak ya. Jadi potensi kedepannya itu bisa tulus. Untuk saat ini di pikirannya ini memang masih banyak hal-hal yang harus dia lakukan ya, Kak Enggar ya. Tapi perasaannya nanti ini adalah The Chariot yang ingin maju bersama-sama ya. Oke, begitu ya Kak Enggar. Kak Harisna, Kak Kucil. Kalau bisa diketik aja pertanyaan ulang ya Kak Kuci ya. Karena saya scroll atas bawah nggak ada semua. Kak Harisna, kapan Isnani akan hamil? Sudah 4 tahun menunggu. Oke, kita coba buka dari kartu. Kak Harisna, Knight of Swords ini ceritanya harus melakukan langkah dengan berani. Eight of Pentacles untuk tahun ini masih belum. Coba saya lihat tahun depan. Three of Pentacles mungkin di Desember akhir tahun paling cepat atau Januari ya Kak ya. Tapi di sini Knight of Swords ini cerita harus ada tindakan ya Kak ya. Mungkin ikuti promil ya, promil atau konsultasikan ke dokter ya Kak ya. Oke, mudah-mudahan ini nanti dikaruniai anak ya. Kak CT Desi. KCT Desi. KCT Desi. Belum ada pertanyaan kakak, saya random dulu ya. Untuk Kak ini dulu, Lina Nurhelina. Gimana rumah tangga Lina dan Yana? Gimana rumah tangga Lina dan Yana? Seven of Wands ini adalah cerita lelah untuk berjuang, bertahan dan menyelesaikan semuanya sendirian. Three of Swords ini adalah cerita maaf ya, ini ada cerita kekecewaan di sini. Cerita terlalu banyak pikiran. Kak Lina Nurhelina fokus. Saya kasih pesan semesta untuk Kak Lina Nurhelina. Bagaimana pesan untuk rumah tangga Lina dan Yana ya? Pesan rumah tangga Lina dan Yana. Care ya. Oke, di sini. Oke, coba sekarang untuk merenungi dulu dan sayangi diri sendiri dulu. Oke, cintai diri sendiri dulu, nanti baru cintanya itu bisa meluap ke pasangan ya. Oke, untuk Kak Lina Nurhelina ya, pesannya ke kakak adalah care, berani berkata tidak untuk hal-hal yang di luar diri dan mulai berkata ya pada hal-hal yang di dalam diri. Mulai lakukan hal-hal yang kakak sukai dulu ya. Kalau kakak bahagia, nanti pasti rumah tangganya juga akan bahagia. Begitu ya Kak Lina Nurhelina. Oke, Kak Kucil nggak ketemu pertanyaan kakak juga. Oke, ini ada. Sorry. Ini sudah ketemu. Gimana kedepannya rumah tangga Kak Kucil? Kok sampai nangis ya? Kak Kucil, gimana kedepannya rumah tangganya? Oke, kakak nggak usah nangis karena di sini saya lihat ada Ten of Cups yang ceritanya itu kebahagiaan untuk kedepannya ya. The Chariot, oke, kartu yang bagus untuk pernikahan. Ace of Pentacles, mulailah awal yang baru ya kakak untuk rumah tangganya ini, mulai melakukan langkah-langkah yang baru. Kedepannya ini saya lihat
Rumah tangganya bagus kok Kak ya. Oke, Kak CT Desi, halo Kak Melati. Kak CT Desi, saya belum ketemu pertanyaan Kakak. Kak Nani, apakah Azizul masih mikirin dan akan datang kepada Kak Nani? Apakah dia masih mikirin dan akan datang? Kalau di sini saya lihat dia masih susah move on ya, dan masih akan datang ke kakak. Dia masih mengharap kakak balik ya. Oke, Kak Nani, dia masih susah move on kalau di sini ya. Oke, saya mungkin akan jawab 2 pertanyaan lagi. eh karena waktu saya mulai ini ya, habis ya. Oke, Desi sudah ketemu pertanyaannya. Usaha kedepannya gimana? Usaha Kak Desi kedepannya gimana? Ten of Wands, ini banyak cerita kakak kelelahan dengan usaha ini. Hal-hal yang salah itu kakak yang harus betulin semuanya, kakak yang harus benarin semua sendirian. Ini kedepannya ini ada usaha mengalami kelelahan. Two of Wands ini artinya kakak harus memilih dengan bijak ya. Mungkin orang-orang yang kerjasama dengan kakak, kakak harus bijaksana. Oke, tapi ini ada indikasi the lovers, suksesnya itu bisa antara 1 sampai 6 tahun dan diberkati oleh semesta ya. Oke, jadi kakak sabar dulu, ini ada the lovers yang ceritanya. Kalau kakak betul-betul mencintai karir ini ya, bisnis ini indikasi kuat bisa berhasil antara 1 sampai 6 tahun ini. Oke, mungkin satu lagi pertanyaannya. Untuk apa namanya tadi? Kak Lina Nurhelina tadi saya sudah jawab belum ya? Harusnya sudah ya. Kak Anabel juga sudah. Kolmevia. Kak Kolmevia. Kak Kolmevia mana ya? Kak Kolmevia, saya scroll atas bawah nggak ketemu pertanyaan kakak. Bisa ini Kak Kolmevia saya tungguin. Sambilan saya, oke ini Kak Kolmevia dapat. Perasaan Devin ke Viarus saat ini. Perasaan Delvin ke Viarus. Perasaan Delvin ke Viarus saat ini. Oke, Kak Kolmevia, saya akan cerita sedikit kartu Eight of Cups ini ya. 8 piala adalah cerita tentang perpisahan, tentang meninggalkan. Perasaan dia saat ini ke kakak, dia sedang pengen sendiri ya. Dia nggak pengen berhubungan dulu, dia pengen sendiri dulu. Jadi ini ke arah, maaf ya, ini kartunya memang kurang positif. Ini ke arah meninggalkan kakak. Tapi saya lihat pesan untuk kakak sekarang. King of Swords, kakak juga harus tegas ya, harus tegas dengan hubungan ini, mau dibawa kemana. Kemudian ada Four of Swords, kakak juga kasih dia waktu untuk dia menenangkan diri dulu. Dan Four of Swords ini ceritanya adalah kakak juga harus menenangkan diri dulu ya. Jadi ini sama-sama cool down dulu ya, sama-sama cool down dulu. Kakak juga jangan kejar dia dulu. Kakak bahagiakan diri sendiri dulu ya, Kak Kolmevia ya, yang bisa saya lihat di sini ya. Oke. Oke, pertanyaan terakhir sebelum saya buka pesan semesta ya. Untuk Kak Melati ya.
Karir kedepannya untuk Kak Melati ini adalah Six of Pentacles. Ini sangat bagus ya Kak ya untuk kedepannya. Karirnya ini keuangannya bagus. Oke, untuk teman-teman yang masih ini ya setia sampai akhir di live saya ini, saya akan bukakan pesan semesta untuk teman-teman. Karena saking banyaknya pertanyaan masuk, bahkan ada yang kelompat, dan bahkan saya cari-cari juga nggak ada, termasuk yang sudah kasih gift. Saya ucapkan terima kasih ya, karena masih banyak pertanyaan yang belum kebaca. Saya harapkan yang sudah saya baca ini itu bisa membantu teman-teman, dan pesan semesta ini saya harapkan semua teman-teman bisa ikut. Jadi yang walaupun belum terbaca, ini bisa membantu ya dari pesan semesta ini ya. Oke, teman-teman yang ingin mengikuti pesan semesta, tanyakan dalam hati, apa pesan semesta untuk masalah saya? Oke, apa pesan semesta untuk masalah saya? Pesan semesta untuk masalah saya apa? Oke, 1, 2, 3. Di sini pesan semesta ada 3. Masing-masing boleh pilih salah satu, saya tungguin ya. Saya kasih waktu untuk tungguin ya. Untuk memilih. Ya Kak Melati, thank you ya selalu hadir. Dan selalu kasih gift juga, makasih banyak. Oke, jadi ini untuk teman-teman yang ada yang belum sempat terbaca karena pertanyaannya terlompat dan kehabisan waktu. Terus mana tahu ya ada yang di sini yang saya bacain tapi orangnya sudah sempat live ya karena ada pekerjaan lain. Itu bisa ikuti di YouTube saya ya, karena ini nanti akan di-post di YouTube sehingga bisa mendengarkan ulang. Oke, ini 1. Self-centeredness ini adalah cerita bahwasannya kita memang bukan siapa-siapa di alam semesta ini. Jadi karena kita sendiri bukan siapa-siapa, masalah yang kita hadapi itu juga bukan apa-apa ya. Jangan menganggap terlalu berat masalah ini ya. Semuanya itu akan baik-baik saja ya. Ini untuk yang memilih kartu pertama, oke. Masalahnya itu akan baik-baik saja. Kemudian kedua, hope. Di sini ada cerita harapan. Selama kita masih memegang harapan, masih ada jalan keluarnya ya. Untuk yang memilih kartu kedua, untuk orang yang mempercayai ada harapan, di sini akan ada jalan terang ya. Bahkan satu lilin yang kecil aja itu bisa menerangi jalan kita yang ke depan. Nah, yang ketiga, miracle. Oke, rainbow appears right after the storm has passed. Untuk yang memilih kartu nomor 3, jangan khawatir ya. Di sini ada miracle, ada keajaiban. Bahwasanya apapun yang terjadi sekarang itu pasti akan berlalu. Badai juga akan berlalu dan pelangi akan datang. Oke, ini ya untuk yang memilih kartu ketiga. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendengarkan pesan semestanya lagi, kalau kurang jelas atau jaringan yang lelet, itu bisa mengikuti di YouTube saya. Mohon untuk bisa mengikuti dan subscribe YouTube saya Agatha Tarot 7296 ya, agar bisa mendengarkan ulang lagi ya. Oke, jadi begitu live ini berakhir, saya akan langsung post ke YouTube ya. Oke, saya akan download dan post ke YouTube. Oke, teman-teman. Jadi untuk yang sudah ikutin live malam ini, saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang sudah kasih saya gift atau memberikan saya semangat, saya doakan agar selalu berlimpah-limpah rezekinya ya, dan bahagia selalu, sehat selalu ya. Oke, untuk teman-teman, makasih banyak ya semuanya atas waktunya ya. Saya harapkan besok kita bisa jumpa lagi di live berikutnya. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa.